Pada tahun 1968, Jimny diperkenalkan kepada dunia dan trennya semakin naik di 1970-an, di mana mobil ini pertama kali dengan mesin 800 cc, kodenya LJ80, Jimny versi 2 pintu. Wah, itu semakin mantap dan menjadi simbol sebuah kekuatan ataupun daya tahan off-road mobil yang emang udah menjadi favorit di Indonesia pastinya, dari dulu sampai sekarang. Nah guys, sekarang aku mau ngomongin soal New Jimny JB74 dan JC74. Kira-kira ini kalau mobil dimodifikasi itu seperti apa? Dan kira-kira selera orang Jakarta tuh seperti apa sih modifikasinya? Let's go! Nah, seperti itu Sobat Pionir, buat modifikasi di Jimny-nya. Banyak banget kan varian ataupun versi modifikasi. Mau yang dipakai harian, mau yang dipakai overland, mau yang dipakai off-road full juga itu ada. Atau mau yang dipakai full buat top speed aja gitu. Itu juga ada juga. Atau top speed pakai off-road juga ya nggak masalah juga sih. Karena tergantung dari gimana ya. Nah, kalau seleranya ya itu balik lagi. Tergantung kebutuhan kalian. Contohnya kan tadi aku udah sebutin tuh, buat apapun. Sebenarnya Jimny ini sebuah mobil yang super compact banget. Udah ukurannya kecil, 4x4. Tenaganya, torsi bawahnya asik. Top speednya juga ya so-so lah. Oke banget buat dipakai di dalam kota gitu. Karena kita kalau mau ngebut, pasti kita nggak naik Jimny. Kita naiknya Lamborghini. Beda. Dan ini guys, yang aku mau bilang ke kalian. Salah satu selera dari mereka itu kan tergantung dari penggunaan ban yang lebih besar. Nah, kalau ban yang lebih besar, otomatis kita perlu nih yang namanya ninggiin mobil. Kalau nggak ditinggiin, otomatis ban yang lebih besar itu nggak bakal kepasang di mobil kalian. Seperti yang ada di belakang aku nih. Banyak banget opsi lift kit yang bisa kalian install di mobil kalian. Nih guys, ini versi 3 inch-nya. Ini cocok banget buat off-road, buat overland. Ini pakai ban jauh lebih besar. Aku rasa dia pakai ban 235 ring 16. Oke banget, fitmentnya ngangkang sedikit untuk menjaga travelnya itu biar nggak mentok pada saat kita pakai main. Karena travel semakin jauh tuh jarak antara over fender dengan jarak ban. Atau kalian mau fitment yang lebih oke lagi, kalian bisa naik ke 245 ring 16. Ini oke juga nih di 245. Dan kelengkapannya kalian bisa lihat deh. Ini tuh sudah dapat pair shock pasti, selang rem pasti depan belakang karena 3 inch ini kurang lebih kan berarti di 7,62 cm ya. Itu tinggi sekali kan. Dan selang remnya harus diganti. Kalau pakai yang lama gak bakal sampai tuh. Apalagi kan karet. Kalau sekarang selang remnya itu sudah diganti dengan braided stainless. Otomatis buat pengeremannya jauh lebih pakem, jauh lebih aman. Dan minyak rem tuh nggak bakal ngelebar pada saat dipakai karena secara teknis gitu ya, karet kalau kesiram dengan minyak panas dia pasti bakalan melebar. Kalau udah braided stainless kayak gini, apalagi udah dibungkus gini kan, ini tuh jauh lebih firm, jauh lebih padat. Jadi si minyak rem jatuh ke kalipernya itu pada ngerem itu jauh lebih pakem. Terus dapat juga nih ada shock steer di bagian sini, ada bump stopnya juga. Ini dapat rear track bar. Asik nih. Terus dapat arm-arm juga. Ini udah model long arm nih guys. Track bar depan belakang juga udah dapat.
Walaupun shocknya belum bisa di setel, cuman ini pasti udah di research and development oleh tim mereka. Jadi hasilnya ini paling cocok buat teman-teman yang udah siap buat dipakai off-road dengan komposisi di atas tenda, ada awning, terus ada roof box juga segala macem, barang-barang bawaan camping tuh ya, kayak kompor, gasnya, dan pastinya lauk. Kalau nggak ada lauk kita nggak bisa makan pas camping, ya kan? Nah, jadi itu dia. Ini cocok banget buat kalian yang hobinya pengen camping serius gitu ya, pengen off-road dan pengen jauh memiliki pengalaman yang lebih daripada yang biasanya. Ini udah anti mainstream banget sih yang versi ini nih. Terus, kalian kalau mau yang middle range gitu, ini ada dari Oldman Emu. Di sini tuh udah gambar soangnya ya, soang angsa. Nih ada angsa di sini nih. Ini juga merupakan paket yang mid range, cuman dia udah lengkap juga sih aku bilang ya untuk kategori midnya itu, karena selain dari per dan juga shocknya, ini udah dapat juga nih bushing arm yang akan diganti karena otomatis nih secara teknis kalau mobil udah ditinggiin, upper body-nya udah naik, otomatis pasti bagian armnya itu berubah sudutnya guys. Kalau paksain pakai yang lama, nanti ketarik. Kalau ketarik, sudut casternya dipaksain. Otomatis di body nggak enak, di steering, di handling, itu nggak bakal enak banget. Jadi, dia udah nyediain, ini ada 4 bushing arm yang siap diganti di arm yang standarnya. Cara gantinya gimana Bro Alvin? Tenang, kalian nggak usah pikirin, tetap Pioneer Auto Garage saja yang mikirin hal itu guys. Kalian terima beres aja intinya. Terus ada bracket track bar, ada bump stop juga. Nah, ini dia yang spesial juga. Ada cross member yang sudah gantian. Ini guys, cross member ini fungsinya untuk menjaga biar sasisnya itu jauh lebih bagus dan sudutnya itu balik lagi ke titik mendekati 0. Ya walaupun nggak 0 banget gitu, nggak ke arah standar. Cuman dia pasti berubah sudutnya. Otomatis cross member yang lama kita cabut nih yang di depan tuh. Kita ganti pakai cross member yang sudah dapat dari paketannya ini. Itu yang versi mid-range-nya. Nah, kalau kalian mau versi yang basic gitu ya, basic. Nah, ini ada pedals, suspension, ini 30 mm, ini basic banget sih. Cuman per sama shock aja. Terus kalian nanya, "Bro, nanti ada yang berubah gimana?" Tenang. Untuk pedals ini dia udah nyesuaiin dan emang udah dipakai juga, walaupun tipenya basic, itu masih enak banget dipakai dan pasti hasilnya tinggi. Karena ini lift kit. Untuk shocknya juga ini udah oke. Warna merah asik banget sih. Kalau buat kalian yang punya mobil white rhino gitu warnanya, kayaknya kalau lift kitnya pakai pedals warna merah tuh paduan warnanya kalau lihat dari belakang asik juga sih. Merah putih Indonesia. Keren. Nah, kalau di bawah sini ini ada lagi brand dari Jepang yaitu 4x4 Engineering. Jadi ini udah super lengkap juga sih. Kacau sih yang ini sih. Jadi udah dapat shock steer, track bar depan belakang, terus pernya warna biru, dan ada shock warna putih yang bisa di-adjustable. Gimana? Lengkap banget seperti yang ini, cuman versinya beda gitu ya. Jadi ini bukan paket basic sih aku bilang, ini udah paket full lengkap gitu ya. Karena sisanya itu paling kalau kalian mau nambahin selang rem. Nah, selang rem juga ada terpisah, nanti kalian bisa beli aja, itu mereknya Hell, tersedia di Pioneer Auto Garage juga. Nanti selang remnya itu yang dapatnya kan 4 piece nih. Kalau kalian mau ganti satu juga nggak masalah, tapi ya tetap kita rekomendasiin buat kalian ganti 4-4-nya gitu. Nah, jadi balik lagi nih, selera. Kalian seleranya seperti apa? Kalau selera orang Jakarta tuh banyak banget sih. Kalian mau yang versi harian ada, mau versi yang off-road, overland juga ada. Mau versi yang ngebut-ngebut juga ada. Nah, masalah ngebut-ngebut nih guys. Kita udah pernah pasang yang namanya turbocharged buat Jimny. Ada yang mereknya dari Jepang, Greedy. Atau satu lagi itu ada Craftsman Turbo. Dua-duanya pasti menambah horsepower dan juga torsi sebuah mobil kalian. Mobil Jimny khususnya gitu kan. Itu bisa kurang lebih di 2 kali lipat dari torsi bawaan ataupun horsepower bawaan. Kurang lebih ya. Kan bisa disetting-setting lagi tuh. Cuman tetap yang paling powerful itu dan paling make sense gitu ya, nggak merubah segala macam banyak-banyak dan masih enak buat dipakai harian karena bensinnya pasti dong itu lebih banyak penggunaannya, pasti lebih boros. Cuman
itu juga bisa disetting. Nantilah kita ngobrol lagi kalau soal masalah turbocharge buat Jimny JB74, JC74. Karena itu panjang banget, harus dibikin video terpisah sih. Kalau digabung kayaknya, banyak kan, pusing. Jadi ini dia pilihan lift kitnya. Kalian bisa lihat ada overland, terus ada paket yang mid-range, ada paket basic, ada paket lengkap buat harian juga. Dan ini aku mau kasih tips ke kalian. Kalau kalian misalkan mau di lift kit gitu ya, minimal 30 mm gitu atau 3 cm. Ini dia fitment yang bagus banget buat kalian tuh dipakai ban BF Goodrich di 235, ringnya 16 gitu. Atau kalau kalian mau turunin sedikit lagi nggak masalah, bisa di 225, ringnya 16, pakai BF Goodrich juga. Versi yang AT. Kenapa? Karena kalau kalian pakai ban lain itu biasanya kembangannya agak-agak belok-belok, nanti pas saat setir belok tuh mentok tuh. Jadi kalau BF Goodrich dia tebal di atas, tapi agak tipis di bagian pinggir. Jadi buat belok-beloknya itu masih enak banget. Dan setelah itu kalau kalian belum mau lift kit gitu ya, pakai naik satu lagi aja. Kan dia ukuran standar tuh di 195, ringnya 15. Kalian bisa naik ke 215, ring 15, itu masih oke. Tersedia semua di Pioneer Auto Garage. Kalian gak usah khawatir. Jadi one stop solution buat kalian, gak usah kemana-mana, cari aja di sini karena kita sudah super lengkap banget. Ya udah, guys, aku rasa untuk video kali ini gitu aja. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian atau ke pasangan kalian atau ke orang tua kalian. Bilang, "Mah, ayo kita jajan di Pioneer Auto Garage, kita beli oleh-oleh. Let's go." Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.